Assalamualaikum Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 Praktek Silvikultur Intensif akan mempersembahkan video reportase ilmiah yang berlokasi di RPH Tepusan, BKPH Kedung Jati, KPH Semarang. Salah satu aspek yang kami amati dalam praktik ini adalah aspek perlindungan, di mana aspek ini diamati pada kelas umur muda, sedang, dan tua. Dalam praktik ini kami mengamati pada petak 113A, 114E, dan 114F. Saat ini kami sedang berada di petak 113A. Tegangan jati di petak 113A ini hanya memiliki tanaman pengisi yang pola tanamnya kurang sesuai dan tidak terdapat tanaman pagar maupun sela. Berikut merupakan tanaman pengisi, yakni kesambi. Spesies ini dipilih karena lebih resisten terhadap penyakit dan mampu mengurangi homogenitas hutan tanaman. Tegakan jati di belakang kami ini ditanam pada tahun 2017 sehingga masuk ke dalam kelas umur muda yaitu KU1. Tegakan jati ini berasal dari vegetatif stek pucuk. Di sini kami akan mengamati perlindungan hutan tanaman. Dalam perlindungan hutan tanaman diperlukan perlakuan yang lebih intensif. Hal ini dikarenakan hutan tanaman merupakan hutan yang homogen, sehingga homogenitas ini berpengaruh terhadap resistensi hutan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Seharusnya hutan tanaman memiliki tanaman pokok, sela, dan tepi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pola tanam jati di petak 113A, mari kita simak video wawancara berikut. Tanaman silin itu salah satu tadi yang sudah kita sebutkan, itu juga pembedaannya dengan non silin adalah tanaman sela. Ya, tanaman sela kalau dulu kita pakainya tanaman sela kemelanding. Itu bisa ditanam di tengah-tengah larian atau mengapit larian. Nah, itu ya, tanaman kemelanding itu. Kemudian di dalam perjalanannya di tahun 2016, mulai 2016 bahwa cash flow perhutani ada sedikit bermasalah yang memerlukan langkah-langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan agar tetap dalam kondisi yang kurang menguntungkan secara cash flow-nya ini agar perusahaan tetap eksis. Ada beberapa langkah yang dilakukan efisiensi atau sementara ditiadakan. Salah satunya adalah tanaman sela, melanding, kemudian tanaman tepi dan pagar. Pada aspek perlindungan tapak, idealnya terdapat teras pada lahan yang miring. Pada hutan tanaman ini, lahan yang miring terdapat pada petak 114E dan juga 114F. Petak 114E merupakan tanaman tahun 2013 dan petak 114F merupakan tanaman tahun 2001. Dengan demikian, petak 114E merupakan KU2 dan petak 114F merupakan KU4. Kelerengan kedua peta ini masuk ke dalam kelas kelerengan agak curam dengan fisiografi punggung bukit, sehingga idealnya terdapat teras kulut untuk meminimalisir dampak erosi. Akan tetapi, pada kedua peta ini tidak kami temukan teras kulut. Penjelasan lebih lanjut terkait tidak adanya teras dapat disimak lebih lanjut pada video wawancara berikut. Untuk saat ini di perhutani itu sepertinya tidak ada anggaran untuk pembuatan teras sharing, teras baku maupun teras bulat, sementara ini kita nggak ada. Kalau dulu pernah Zaman dulu pada saat hutan masih sangat normal, zaman dulu itu ada kita ini, tapi di akhir-akhir ini kita sudah tidak menerapkan istilah di dalam ininya ada teras bangku, teras bulat itu ada, tetapi pembiayaannya nggak ada. Ketika di lapangan kemudian ada yang butuh teras, itu biasanya ya bersifat swadaya gotong royong dari para penggarap itu. Pada petak 114E dan 114F, meskipun sama-sama memiliki kelerengan yang agak curam, namun dampak erosinya lebih terlihat parah di petak 114E, berupa akar yang timbul atau terlihat akibat pengikisan lapisan atas tanah. Pengikisan lapisan atas tanah tersebut diakibatkan oleh erosi karena tidak adanya tumbuhan bawah di petak 114E ini.
Tidak adanya pembuatan teras dan minimnya tumbuhan bawah membuat dampak erosi semakin jelas terlihat. Demikian video reportase dari kelompok kami. Atas kurang-kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.